Halo kawan pajak, ketemu lagi di Tax Talk. Biasanya Tax Talk dibawain sama millennials, tapi sore ini Tax Talk dibawain oleh Kuko dan Edwin. Kali ini saya Kuko dan ini rekan saya Cak Edwin. Ya, Cak Kuko. Akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Kami akan usahakan istilahnya nggak pakai yang teknis-teknis gitu. Cak, punya NPWP? Ada ini saya teneng. Itu kawan pajak itu namanya NPWP. Kartu NPWP ini kartunya ya. Bikinnya di mana, Cak? Di kantor pajak. Bukan di kelurahan ya? Bukan, di kantor KTP, pajak. Iya, keluarin KTP. Caranya gimana? Caranya gampang, tinggal KTP aja. KTP. KTP aja udah. Mengisi formulir udah jadi. Diserahkan ke musola kantor. Di Bukan. TPT. Oh, di TPT. Tempat pelayanan terpadu KPP-nya. Siap, tapi antri dulu kali ya. Masa datang-datang kita langsung kasih KTP kan bingung dia. Yang nanti isi formulir dulu Oh, ada formulirnya. siap. Datang ke kantor pajak, Bawa isi KTP formulir, bawa KTP. Gampang. Jadi ya, gampang. bayar nggak? Bikinnya bayar nggak? Oh, enggak ini. Masa nggak bayar? Enggak, gratis banget. Bayar lah. Tukang ojek yang nganter? Itu bayar. Oh iya. Untuk Siap. untuk bikin KTP ini PP nggak bayar. Tapi kalau bikin di kantor pajak nggak bayar ya? Pak, ya? Gratis. Siap. Waktu aku bikin kartu NPWP ini ada ujiannya nggak sih? Ujian? Iya. Emangnya ujian SIM? Enggak, Pak. Ini nggak perlu ujian-ujian, tinggal datang ke kantor pajak. Jadi nggak susah ya? Nggak susah, nggak ada ujiannya. Nggak ada ujian. Bapak nggak perlu khawatir nanti disuruh naik Praktek. motor keliling-keliling gitu, enggak. Praktek ngitung pajak gitu nggak? Enggak ada. Jadi Nggak sebenarnya ditanyain apa pajak, pengetahuan pajaknya nggak juga? enggak dituntun sama satpamnya ke kamar mandi kalau misalnya apa. Nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan? Nggak ada apa-apaan. Yakin Sebenarnya kalau sekedar si kawan pajak nih mau datang ke kantor pajak itu sudah hal yang sangat bagus sekali gitu loh. Kalau misalnya NPWP saya hilang gimana, Cak? Minta lagi cetak Sama? kantor pajak. Dulu saya bikinnya misalnya di Papua. Iya, bisa. Masa di saya harus ke sana? KPP yang terdekat di sini. Oh, yang dekat aja Di bisa. Balikpapan Timur misalnya gitu, sebelah. Di sebelah bisa gitu ya? Bisa. Nggak harus ke Papua kan ya? Nggak harus. Jadi kawan pajak kalau misalnya kartunya hilang nggak usah ke Atau- pos dulu bikin. Kartunya udah buluk, udah jelek banget ya. Pecah-pecah gitu, patah-patah gitu bisa minta cetak lagi. Di Siap. KPP terdekat. Kalau misalnya sudah punya itu tuh ngapain sih? Nah ini, saya dari sejak punya ini saya bingung untuk apa ini. Oke. Ya, Ya. saya masukin ke ATM nggak bisa. Oh nggak bisa, nggak keluar uangnya ya? Nggak keluar. Oke. Kalau itu Cak, kalau sudah punya ini di kartu ini ada hak dan kewajiban yang melekat kawan pajak. Haknya apa? Sebenarnya apa sih keuntungannya orang kalau sudah punya kartu ini? Keuntungannya banyak sih sebenarnya. Kalau yang dari sisi ekonomi dulu, kalau sudah punya NPWP, biasanya orang itu bisa minjem uang ke bank. Syarat pinjam uang ke bank tuh punya NPWP ini kan pajak. Terus bisa mendirikan usaha. Kuliah. Kuliah ada syaratnya kah? sekarang? Ada. Oh, beberapa kampus juga mempersyaratkan NPWP untuk daftar. Mungkin S2 kali ya, kalau Enggak, S1. enggak. S1 juga? Satu. Oh, ini baru buat saya. Jadi ada beberapa kampus yang mempersyaratkan NPWP sebagai syarat pendaftaran. Nah, itu ceritanya haknya dulu. Kawan pajak, di kartu ini juga ada kewajibannya. Seseorang Pak Kuko? ada. Pak Kuko. Kalau seseorang sudah punya NPWP, kewajibannya adalah kewajiban formal dan kewajiban material. Ya, kartu ini itu nggak selalu harus bayar pajak. Kewajibannya kan dua tadi, formal sama material. Formal itu harus hitung dan lapor. Material bayar itu belum tentu gitu. Jadi pemilik kartu ini punya serangkaian hak dan kewajiban yang sudah diceritain tadi. Gitu ya. Jadi NPWP itu ada 15 digit. Oh, di 15. Heeh. Itu ada titik-titik. Betul. Strip itu apaan, Pak? Ini ada artinya nih. Apa? Jadi kan 15 digit nih posisinya. 15. Digit ke-9 sampai ke-12 ini bercerita kode KPP. 016 itu kan Jakarta Cilandak. 000 tuh Pak Edwin sendiri. Ya. Kalau ini berubah menjadi 727 berarti KPP Tanjung Redep. Berarti ini perusahaan Pak Edwin yang ada di Tanjung Redep. Ya. Nomornya bukan 00 dong pastinya, 002 atau 003 gitu. Depannya sama. Depannya sama persis. Tapi yang sama 000 cuma satu. Itu lain yang boleh. Indo. Yang induk berarti. Pusat ya. Betul. Pusatnya. Siap.
Kalau untuk orang pribadi, Kalau untuk orang pribadi dulu memang ada ya NPWP 999 untuk istri atau 001 orang pribadi ya. Sekarang itu nomor NPWP istri udah disamain sama NPWP kepala keluarga atau suami. jadi menganut sistem Satu kesatuan ekonomi. satu kesatuan ekonomi, Good. istri dan anak yang belum dewasa, yang belum punya KTP. Nanti umur dia 18 tahun baru bikin NPWP sendiri. Iya, iya. Oh gitu. Nah, itu sekalian tuh. Apa? Umur berapa boleh bikin NPWP? Ini syarat NPWP itu adalah KTP. Berarti syaratnya dia sudah punya KTP. Untuk syarat punya KTP adalah umur 17 tahun. Jadi setelah umur 17 tahun boleh bisa memiliki NPWP. Oh gitu. Iya. Dari sana larinya ya. Di situ Punya ada KTP awalnya. dulu ya. KTP-nya, syaratnya KTP sebabnya. Kenapa emang? Nah itu, misalnya nih banyak nih, aduh aku udah daftar nih. Terus? Nggak usah deh, mau cabut aja. Gitu. Kalau nggak usah daftar deh, nggak usah daftar misalnya gitu. Ya rugi nanti dia. Iya kan kalau Rugi. tadi kan Tadi ada ruginya nih. Seperti yang tadi Pak Caguku bilang toh. Kalau dia dapat penghasilan nanti harus bayar pajaknya 20% lebih tinggi daripada normal. Berarti dia dikenakan 120% dari lebih tinggi. Siap. Kan? Kemudian apa? apa dong? Saya jadi lupa nih. Intinya kalau misalnya nggak punya NPWP gimana? Ya resikonya tadi dipotong pajak lebih tinggi kali ya. Iya. Ya, dipotong pajak lebih tinggi karena kenapa seperti itu? Karena Direktorat Jenderal Pajak itu memang sasarannya semua orang nanti akan jadi punya NPWP gitu. Kalau sudah memenuhi, sudah jadi umurnya di atas 18 kan jadi subjek pajak kan Itu ya. yang pertama ya. Nah, yang kedua. Yang kedua, sebagai wujud cinta tanah air itu harus membayar Good. pajak. Nah, itu dia. Kalau kawan pajak tidak punya NPWP, berarti tidak ada kesempatan untuk membayar pajak, tidak untuk jadi membela negara ini dengan membayar pajak itu Salah satu cara kita caranya berkontribusi kali ya. kontribusi dengan kepada negara. Siap. Betul sekali, Pak Cukup. Terakhir, Cak. NPWP itu cepat. bisa dihapusin nggak? Nah, bisa. Caranya? Bisa. Caranya? Untuk perusahaan atau orang pribadi. Kalau perusahaan beda sama orang pribadi. Kalau perusahaan kali kalau sudah ada SK pembubaran bisa kali ya? Kalau dia bubar, tutup, udah ada akte pembubarannya, likuidasi bisa dihapuskan. Siap. Kalau pribadi, itu sebetulnya NPWP berlaku seumur hidup. Jadi kalau meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya itu boleh bisa dicabut. Dua aja ya, meninggal Dua. dunia, Sama meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Itu baru bisa dihapusin ya? Bisa dihapus. Kalau misalnya kayak saya nih, saya nggak pernah keluar negeri sih. Misalnya ada orang, dia keluar negeri cuma 3 bulan, balik ke Indonesia. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh gitu. Jadi cuma dua caranya ya. Dia pergi dari Indonesia selama-lamanya atau pergi dari dunia ini ya? Iya. Oke, siap. Tadi wajib pajak itu emang wajib membayar syaratnya apa sih? Tidak semua orang yang memiliki NPWP wajib membayar pajak. Syaratnya? Tidak semua pemilik kartu wajib membayar pajak. Yang membayar pajak hanya adalah orang yang memenuhi kewajiban subjektif sama objektif. Yang memenuhi unsur subjektifnya. Dua itu ya. Dan unsur objektifnya. Subjektif itu di atas 18 tahun. Pajak Berada di Indonesia. Warga negara Indonesia atau berada di Indonesia. Terus yang objektif itu ada penghasilannya, Cak. Oh. Baru bayar pajak dia. Di atas jumlah penghasilan tertentu ya. Berarti kumulatif ya. Ada subjek sama objeknya ya. Baru kena pajak ya. Oke. Jadi wajib pajak dia. Iya. Baru bayar pajak. Kalau di atas PTKP. Itu tadi kawan pajak, kita akan coba bahas yang ringan-ringan. Ini baru kenalan, nanti kita akan coba. Ntar dulu. Apa? Pak Uku udah bayar pajak belum? Sudah dong. Bapak sudah belum? Udah dong. Dipotong sama kantor pajak. Siap. Banyak nggak? Sedih nggak? Bayar pajak sedih nggak sih? Wih, bangga saya. Oh bangga ya? Yakin? Yakin. Kok wajahnya sedih gitu? Bangga sih. Gitu harusnya ya? Iya. Bangga, saya bangga. Siap. Berarti nggak ngerasa sebagai free rider ya atau penumpang gelap gitu ya? Soalnya bayar tiket tuh ya? Oh, saya jadi ingat waktu SMA dulu ya. Naik bis gitu. Penumpang gelap pura-pura tidur nggak bayar.
Kayak freezer itu, freezer ya. itu Rumah free gelap rider ya. ya. Nggak enak rasanya ya. Makanya kita ngerasa kayak punya utang sama bisnis sekarang. Iya. Nah sekarang temuin tuh kondektornya. Susah nyarinya. Bayar. Ayo. Nyarinya susah, orangnya sudah Oh meninggal. gitu. Nanti kalau ketemu bayar ya. Iya. Termasuk utang-utang bapak di kantin dulu sekolah itu Tahu kan aja. ngambil bakwan 2. Tahu aja sih. Oke. Pak, minum dulu Pak. Oh minum dulu. Kita tutup dulu kali ya. Minum dulu, sepet nih. Oke. Siap. Oke. Enak. Minum dulu. Paling nggak sekilas tahu. Nah, kan pahit kan. Propertinya siapa ya? Nggak ada gulanya sama sekali. Nama juga Kopajak. Kopi pajak ya. Kopi pajak. Siap. Kopi Kopi. barang pajak. Kopi bareng pajak. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan dari kita berdua. Siapa kita? Queen. Kukuh dan Edwin. Oke.